pagi-pagi pasti Happy. Dan kita masih bersama Mbak Joyce Manurung. Kita bahas artikel ini dulu ya Mbak. Cus Kita artikel beralih. sering bohong. Psikolog sebut Barbie Kumalasari istri Gali Ginanjar derita penyakit mitomania. Nah, Apa ya. itu Mbak? ini mungkin awamnya dijelasin dulu kali ya. Mitomania Iya, iya. itu apa sih sebenarnya Mbak Joyce? Mitomania diambil dari dua kata, myth itu dari bahasa Yunani, mitos, fantasi, kemudian maniak itu adalah gangguan kejiwaan. Jadi sebenarnya ini gangguan kejiwaan yang menempatkan fantasi sebagai fakta. Jadi ada unsur emosi-emosi yang berlebihan yang membuat fakta-fakta orang lain di sekitarnya itu menjadi fakta dirinya yang sudah dia fantasikan. Ciri-cirinya berarti seperti apa yang lebih spesifik? Karena Dia kan sering bercerita tentang hal-hal yang bukan milik dia, misalnya prestasi-prestasi keberhasilannya dia. Padahal nggak ada. Itu bukan, itu nggak ada. Atau dia dekat dengan seseorang terkenal gitu ya, itu saudara saya misalnya gitu. Atau dia punya kepemilikan tentang investasi barang properti yang bukan milik dia gitu. Banyak sih orang kayak gitu ya. Ya, Ya. Mr. Update suka kayak gitu kok. Suka kayak gitu ya. Itu punya aku, itu punya Berarti aku, itu lu aku. apa tadi namanya? Mitomania, Oh, iya. mitomania ya. Bagus ya Itu namanya punya ya, aku, itu mitomania. punya aku, itu punya aku. Tapi bohong. Nggak didengerin terakhirnya ya. Tapi kita kan mesti lihat bahwa diagnosis itu harus ditegakkan melalui sebuah pengukuran ya. Jadi ini nih. kita nggak bisa bilang seseorang menderita mitomania hanya karena gejala-gejala perilaku itu. Jadi harus diukur. Tapi ada lagi nih, sorry Ya. dipotong. Ada lagi orang yang bohong buat menutupi kebohongan lain tapi untuk hal-hal tertentu. Tertentu itu seperti apa? ada niat mau ngebohongi rekan bisnis atau apa. Iya, iya. Itu termasuk mitomania bukan? Bukan, itu lebih dalam lagi. Jadi kita bisa lihat kebohongannya. Kalau di mitomania dasarnya itu kecemasan, self esteem itu rendah. Takut orang gitu. menganggap rendah dia gitu. Bisa jadi atau ada pengalaman trauma di masa kecil yang kita nggak tahu yang bikin dia selalu terganggu ya. Jadi Nah kalau anxious. orang yang saya bilang tadi itu Kalau satu lagi itu lain ceritanya. Dia sendiri tidak punya satu rasa salah gitu ya. Naluri yang lemah sehingga kebohongan itu dianggap sebuah perilaku yang normal. menurut Nah, dia. betul. Tujuannya manipulasi sebenarnya. Dan itu tadi saya bilang bisa mengarah kepada kriminalitas Wow. dalam hal ini. Kalau Jadi yang satu mitomania pun ada tingkat-tingkatannya ya. Bukan Bukan, mitomania bukan kalau yang yang barusan sosiopati dibahas. kalau saya sebut ini ya, sudah jauh gitu. Nah, Sudah beda kategori beda berarti. kategori. bahkan. Beda. Kalau mitomania dia berbasis kecemasan, kalau psikopati justru Nah, tapi kurang kan kecemasan. sebenarnya semua ini kan ada jalan keluarnya gitu. Bagaimana Betul, cara betul. mengatasi orang-orang seperti Betul, ini sebagai dari sisi psikolog? kalau mitomania pertama memang harus ada terapi, psikoterapi atau behavior terapi, kemudian konseling individual dan treatment kepada lingkungan. Jadi lingkungan sekitar harus support nih. Iya. Kalau tahu dia bohong, kita harus bilang bahwa saya tahu kamu bohong dan stop Udah nggak untuk usah bohong lah Iya. gitu. Gue mau berteman sama lu kok tetap kok Betul, apapun kondisi betul. lo gitu ya. Dan ajak dia untuk mau di-refer ke profesional. Karena dia perlu dibantu Kalau sebenarnya. kayak hal-hal kayak gitu Mbak, biasanya berapa kali pertemuan sih? Tergantung kasus, kedalaman, tergantung karakter, tergantung juga cooperativeness dari Bisa klien. jadi psikolognya dibohongin juga ya Wak? Serem gak sih tuh kalau Makanya bohong serem sama banget. psikolog? Tapi aku penasaran nih, kita Iya. mundur satu step ya. Kalau barusan kan adalah cara mengatasinya ya, Betul, terapinya betul. seperti apa. Kalau kita lebih kepengen tahu bagaimana cara mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berbohong oke. gitu loh. Dan dia mengidap mitomania Oke. itu. Gitu. Pertama ada diagnostik namanya, alat ukur psikologi yang bisa dipakai. Oke. Lalu ada wawancara yang kita bisa memastikan konsistensi dan konten-konten yang disampaikan, observasi dan analisis kasusnya seperti apa. Jadi itu mungkin sebuah dinamika yang harus Iya kita sih ya. pergunakan. Oke. Benar, karena Kalau orang biasanya awam secara sederhana biar tahu orang itu bohong Tidak gitu. mudah, tidak Nggak mudah untuk membaca. Kalau, kalau aku Beda bilang begini deh, kebiasaannya. kalau orang punya nggak usah ngomong, udah gitu aja ya. iya, iya. Iya, udah gitu aja. Udah kalau orang punya nggak usah ngomong, biar Orang orang cari yang sendiri biar ya, orang yang Bo. menilai ya, ya kan. Mbak Jos terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan Mbak ini Jos, jadi thank you. pembelajaran buat kita semua. Iya. Bahwa kita jangan terlalu percaya sama apapun yang Yes, semua yes. orang tidak bilang. mudah percaya. Terima kasih untuk itu. banyak, ketemu lagi minggu depan.